termasuk orang tua saya juga korban, Pendeta Yeremia Sanambani. Sebelumnya itu adik saya Luther sama Apinus sempat hilang, baru kami ketahui setelah bapak juga dibunuh, baru kami tahu bahwa Apinus sama Luther juga dihilangkan sama bakar, terus yang berikutnya bapak juga dibunuh seperti itu. Saudara saksi, apakah saudara saksi pernah melihat, mengetahui terkait adanya misalnya penembakan atau warga sipil menjadi korban kekerasan atas situasi yang saudara saksi jelaskan tadi? Termasuk orang tua saya juga korban, Pendeta Yeremia Sanambani. Menjadi korban? Iya. Siapa menjadi korban seperti apa? Meninggal atau seperti apa? Kekerasan atau seperti apa? Pada saat itu karena kondisinya tidak aman, kami semua di Nabire, orang tua tinggal di Hitadipa, lalu kami dengar informasi kalau dibunuh sama pihak TNI, oknum TNI begitu. Oke, maksudnya Pendeta Yeremia meninggal, menjadi korban, kemudian pelakunya adalah TNI, maksudnya begitu? Benar. Sebelumnya itu adik saya Luther sama Apinus sempat hilang, baru kami ketahui setelah bapak juga dibunuh, baru kami tahu bahwa Apinus sama Luther juga dihilangkan sama pihak TNI, dibakar, terus yang berikutnya bapak juga dibunuh seperti itu. Dibakar tadi? Itu yang Luther sama Apinus. Ada juga warga yang di tempat tinggal Anda dibakar juga. Yang melakukan pembakaran siapa? Mungkin ada, tapi data lebih jelasnya ada di Abang Haris, Pak Haris seperti itu. Yang saudara saksi ketahui? Yang saya ketahui yang keluarga saya seperti Luther, Apinus, sama Bapak Pendeta Yeremia. Oke, selain ada pembunuhan tadi, kemudian ada juga pembakaran. Kalau yang Pendeta Yeremia itu dibunuh menggunakan apa? Apakah menggunakan senjata api atau pisau atau seperti apa? Yang saudara saksi ketahui? Kami cuma dapat informasi dibunuh seperti itu, cuma sampai terakhir pada saat kami ketemu jasadnya untuk dipindahkan ke peti, nah itu baru kami tahu, maksudnya bisa lihat rangkanya seperti itu. Baik, apakah kemudian saudara saksi mengetahui atau mendapat informasi alasan pembunuhan terhadap keluarga saudara saksi Pendeta Yeremia tadi? Itu karena kami ada di Nabire, kami kurang tahu adanya. Kurang tahu. Penyebab dibunuhnya Bapak Pendeta seperti itu. Artinya mengetahui setelah meninggal ya? Iya, setelah meninggal. Kemudian mendapat informasi terduga pelakunya adalah TNI begitu? Benar. Oke, termasuk yang 2 orang keluarga Anda yang menjadi korban pembakaran. Benar. Itu maksudnya dibakar seperti apa? Dibakar setelah meninggal dunia atau dibakar hidup-hidup? Kami tidak tahu kejadian pastinya, tapi setelah kami dengar mereka ditangkap di pangkalan ojek, lalu kami keluarga cari-cari, ternyata setelah sekian lama baru kami tahu kalau adik 2 itu dibakar seperti itu. Dibakar hidup-hidup? Dalam kondisi hidup atau mati kami kurang tahu, cuma tahunya dibakar gitu. Oke, tapi informasi yang saudara saksi ketahui meninggalnya ada luka bakar gitu ya? Tidak tahu pasti, tapi ditangkap dulu waktu itu. Ditangkap baru dibawa, tapi setelah kami tahu terakhir dari informasi berita yang kami baca, dibakar seperti itu. Oke, apakah ada korban lainnya yang kemudian menjadi korban kekerasan dari warga ini distrik Sigapa begitu selama rentetan tadi yang 2019 hingga saat ini? Kalau korban pasti banyak, tapi secara spesifiknya saya tidak tahu. Lebih jelasnya datanya ada di Pak Haris seperti itu. Oke, sebelum saya kembali ke peristiwa kekerasan ya, tadi kan ada mengungsi sejak tahun 2019 karena ada tadi situasi baku tembak yang terjadi antara TNI Polri begitu dengan pihak KKB begitu ya. Oke, kemudian kapan, tahun berapa
Apakah saudara saksi mengetahui kemudian warga akhirnya bisa kembali atau mau kembali ke kampungnya lagi gitu, ke distrik Sugapa? Sejak konflik itu memang aktivitas pemerintahan di Intan Jaya tidak berjalan. Lalu tahun 2023 ini baru 1 bulan yang lalu mereka pemerintah mulai pulangkan pengungsi. 1 bulan terakhir ini? Iya, dalam 1 bulan yang kemarin. Oke, kalau di distrik Sugapa sendiri apakah ada layanan pemerintahan di situ seperti puskesmas, sekolah-sekolah atau layanan pemerintah gitu? Kalau untuk ibu kota kabupaten kayak pendidikan, kesehatan jalan, tapi kalau di luar dari itu semua lumpuh, pendidikan maupun kesehatan nggak pernah berjalan. Oke, tapi apakah itu artinya ada ya sebelum terjadi peristiwa 2019 hingga saat ini tadi? Ada, pemerintahan ada. Oke, apakah fasilitas atau layanan pemerintah daerah itu termasuk sekolah, puskesmas tadi atau layanan lainnya itu kemudian digunakan oleh pihak lain untuk tadi aktivitas peristiwa baku tembak tadi? Yang saya sampai di Hitadipa, yang saya lihat itu memang gedung SD di sana, 1 atap SD Hitadipa itu digunakan pihak TNI. Digunakan pihak TNI yang SD? SD. Digunakan pihak TNI untuk apa? Dijadikan tempat mereka di situ. Pos. Pos? Ya. Markas? Iya. Oke, untuk tadi aktivitas baku tembak itu? Kalau baku tembak dan leleng kurang tahu, tapi pas pergi ke sana mau lihat jasadnya bapak itu di situ udah ditempati SD-nya. SD itu saudara Ya, saksi melihat bahwa pihak militer ya TNI itu menempati itu ya gedung sekolah itu. Benar. Selain gedung sekolah, apalagi yang saudara saksi lihat yang ditempati oleh TNI? Yang di Hitadipa sendiri itu termasuk puskesmasnya dibakar juga. Puskesmas dibakar? Ya, benar. Siapa yang membakar? Puskesmasnya dibakar sama pihak TNI, terus SD-nya setelah pihak TNI kembali ke Titigi dibakar sama pihak OPM. Ya. Yang SD-nya dibakar OPM? Iya. Yang puskesmasnya dibakar oleh TNI? Benar. Oke, yang puskesmas itu digunakan TNI juga sebelumnya sama seperti yang SD tadi? Kurang tahu pasti. Kurang tahu pasti. Ya, karena kami ke sana itu sudah terbakar posisinya. Oke, saya balik ke yang peristiwa kekerasan tadi ya. Sepanjang tahun 2019 hingga saat ini yang saudara saksi ketahui, ada berapa jumlah korban baik yang meninggal ataupun yang korban penyiksaan begitu yang dialami oleh warga? Kalau korban meninggal dan ini secara jumlah pastinya saya kurang tahu, kurang bisa jelaskan karena memang saya nggak ada datanya. Di Pak Haris pasti ada lebih lengkap. Oke, yang saudara saksi ketahui, apakah saudara saksi pernah melihat atau mendatangi korban kekerasan atau korban pembunuhan selain pendeta Yeremia dan selain 2 orang korban pembakaran tadi? Yang lain saya nggak datangi, cuma keluarga yang pas kena itu kami datangi. Keluarga korban? Ya, yang keluarganya kami yang tadi Luther, Apinus sama pendeta Yeremia. Oke, kalau mendengar informasi, apakah mendengar informasi soal korban yang saya maksud tadi? Kalau korban-korban lain biasa kami mendengar informasinya. Mendengar informasi. Ya. Informasi yang saudara dengar itu korban penembakan atau penyiksaan atau penahanan atau seperti apa? Biasanya ada korban penembakan, ada juga biasanya ada korban juga yang biasa ditangkap, seperti itu. Oke. Sejak tahun, apakah hingga saat ini kan saudara saksi sebelumnya sebelum kesini kan tinggal di distrik Sugapa itu ya. Apakah Benar. hingga saat ini masih sering terdengar suara tembakan senjata api?
dengan hadirnya pemerintah sekarang ini mungkin sudah berkurang lah bunyi-bunyi petasan itu. Cuma kalau sebelumnya pasti tiap saat terdengar terus. Setelah hadir pemerintah daerah 1 bulan terakhir ini tadi yang saudara saksi jelaskan ya? Iya. Se- Setelah PJ dilantik jadi PJ, pemerintahnya kembali ke daerah, itu situasi yang agak ini sudah ekstrim, tidak terlalu. PJ Bupati maksudnya ya? Ya, PJ Bupati. Bulan berapa itu? Kurang pasti, kurang Lupa. pasti. 2 bulan Ya, terakhir, 1 bulan terakhir? ya sekitar 2-3 bulan terakhir sudah situasinya normal. Oke. 2-3 bulan terakhir situasi sudah tidak sudah tidak segawat yang saudara saksi jelaskan tadi tahun 2019 itu, begitu ya? Benar. Oke. Dari yang tahun 2019 hingga hadirnya PJ Bupati itu bisa berapa kali perhitungan saudara saksi suara tembakan yang saudara saksi dengar? Kalau suara tembakan itu sudah sering, tapi kalau mau hitung satu persatu susah karena banyak. Oke. Kemudian setelah hadir Pemda, kemudian sudah aktif memberikan pelayanan publik, apakah masih mendengar suara tembakan? Terakhir bulan kemarin saya di atas belum dengar. Hah? Gimana? Belum. Bulan terakhir di atas sempat ada sekali, tapi habis itu udah nggak ada lagi. Oke. Itu yang terakhir saudara saksi dengar ya? Iya. Oke. Dilanjutkan majelis. Terima kasih. Saksi lahir tadi tahun 80 ya? Bagaimana? Lahir tahun berapa? Lahir 90. 90. Iya. Oke, saksi tinggal di wilayah Sugapa dan besar di sana. Benar. Sepengetahuan saksi, kekerasan atau konflik itu maraknya mulai tahun berapa? Mulai 2019 tanggal 19 itu Desember. Sebelum 2019 itu apakah pernah mendengar kekerasan yang serupa? Untuk khusus di ibu kota kabupaten dan sekitarnya nggak ada. Tidak ada. Tidak pernah. Tidak mendengar ya. Iya. Jadi baru 2019. Benar. Perkara atau peristiwa apa yang pertama kali saksi dengar atau mungkin tahu tentang kekerasan di wilayah saksi? Yang pertama kita cuma tahu tuh setelah baku tembak masyarakat mengungsi, seperti itu terus berlanjut sampai dengan yang tadi saya ceritakan, kedua adik saya ditangkap, terus kami tahu dibakar, terus bapak saya juga ditembak di Tadipa, seperti itu. Oke, tadi 2 adik saksi ditangkap. Benar. 2000 berapa itu? 2020. 2020. Ya. Ditangkap oleh siapa? Waktu itu katanya sweeping COVID ya, oleh pihak TNI, lalu mereka kebetulan dari Nabire baru sampai di Sugapa ibu kota kabupaten, pas lagi di Pangkalan ditangkap dengan alasan KKB. Sebenarnya anak sekolah dua-duanya. Oh, anak sekolah. Ya. Usia berapa adik saksi ini? Yang satunya SMP. SMP. Ya. Sekitar usia berapa kalau saksi ingat? Tidak tahu pasti. Kelas berapa SMP-nya? Kelas 2 tidak salah. Kelas 2. Ya. Yang satu lagi ada 2 kan adiknya? Yang satu Apinus ini yang saya kurang tahu pasti. Oke. Ya. Ditangkap. Setelah ditangkap apakah disidangkan di pengadilan? Sempat ditangkap, ditahan, kami keluarga datangi kepolisian lapor. Lapor terus? Lapor biar dibebaskan seperti itu. Sekarang masih hidup? Sudah meninggal. Meninggal? Ya, meninggal dibakar. kenapa? Dibakar. Dibakar? Iya. Dibakarnya kapan? Kami tidak tahu pasti dibakar kapan, tapi sudah setelah kejadian nanti Bapak Pendeta lagi dibunuh dulu baru diberitahukan bahwa anak adiknya sudah dibakar begitu. Oh, jadi ada 2 peristiwa. Ya. Adiknya ditangkap, kemudian dibakar. Ya. Nah, pembakaran adik saudara lebih dulu pembakaran adik atau pembunuhan ayah? Adik dulu. Adik dulu dibakar. Benar. Saksi mencari tahu nggak dibakar oleh siapa dan karena apa dibakarnya? Waktu itu katanya ditangkap alasannya KKB. KKB alasannya. Ya. Kan bebas tuh setelah itu. Betul.
Nggak bebas, ditangkap. Nggak bebas? Ya, ditangkap, makanya saya juga bersama keluarga sama Pak Pendeta Yeremia juga kita laporkan ke pihak kepolisian. Oh, terus taunya dibakar dari siapa? Nanti setelah kasus bapak lagi dibunuh dulu, baru kami tahu. Oke. Ya. Jadi saksi setelah itu mengungsi. Iya, setelah itu pokoknya ada kontak senjata kami mengungsi. Gitu. Mengungsi Ya. kemana saksi? Nabire. Ke Nabire. Ya, Dari Nabire itulah saksi mendengar ayah saksi dibunuh. ya, betul. Boleh tahu nama lengkapnya? Pendeta Yeremia Sanambani. Yeremia Zanambani. Iya, Dibunuh, saksi mendengar. benar. Saksi mencari tahu nggak dibunuh karena apa? Atau oleh siapa? Posisi waktu itu lagi duka, nanti setelah kami berapa hari kemudian baru diberitahu dibunuh pihak TNI. Dikasih tahu oleh siapa? Sama keluarga yang di tempat. Sama keluarga. Iya. Oke. Setelah itu ada nggak upaya keluarga mengejar dan meminta pertanggungjawaban ke pemerintah untuk menangkap atau mengungkap siapa pelakunya dan menyidangkan mereka gitu? Kami pernah minta supaya diproses secara adil di pengadilan HAM, tapi prosesnya kemarin kami juga kaget, ternyata sudah diproses seperti itu. Diproses, Iya. dihukum pelakunya. Ya, kami lihatnya di berita aja di media sosial. Oke. Dan benar pelakunya adalah TNI gitu. Iya, betul. Oke. Saya turut berduka cita ya, saksi mendengar ini berat sekali buat saksi pasti. Sejak 2019 dan 2020 itu, selain kekerasan yang dialami langsung oleh adik saksi dan ayah saksi, ada kekerasan lain nggak yang saksi juga mendengar dan melihat atau mengetahui? Kekerasan lain banyak. Banyak. Iya. Yang saksi tahu saja, sebut beberapa yang saksi. Eh, Apakah saksi pernah melihat langsung orang terbujur jenazahnya seperti itu? Kalau melihat langsung tidak, tapi kami biasanya ada grup WhatsApp, jadi kami tahu dari situ. Oke, ada grup WhatsApp, Ya, di sharing gitu. ya, di sharing sama semua teman-teman. Ada foto-fotonya saksi melihat. Ya, biasanya lihat dalam grup. Yang meninggal masih kerabat atau tetangga saksi? Satu suku Satu Moni. suku. Iya, suku Moni semua. Mereka meninggalnya sama seperti saksi, adik saksi dan ayah saksi. Kenapa? Atau oleh siapa pembunuhan itu? Kalau yang sama seperti adik saya itu yang Sem Kobogau. Oke. Ya, itu kami juga dengar dari informasi media sosial kalau dibakar juga seperti itu. Dibakar juga. Iya. Terus ada yang lain? Yang lain kasusnya banyak, cuma yang tadi seperti sudah saya jelaskan secara rincinya ada di Pak Haris. Oke. Pak Haris tadi, Pak Haris ini memang kenapa? Apa dia tahu apa sebagai apa posisinya yang saksi tahu? Yang kami orang Papua secara umum tahu Pak Haris pegiat HAM, jadi biasanya data ada di Pak Haris seperti itu. Oh, Pak Haris pegiat HAM. Iya. Berapa kali saksi tahu atau melihat Pak Haris datang ke Papua? Sekali tahun 2020. 2020. Iya. Tahu nggak kapasitas Pak Haris ke situ sebagai apa selain pegiat HAM? Yang kami tahu kan Pak Haris pegiat HAM itu aja. Apakah saksi tahu Pak Haris ke situ sebagai investigator dari peristiwa pembunuhan ayah saksi? Kalau spesifiknya kami kurang tahu. Kurang tahu. Tapi kami sudah ketemu sekalian waktu itu sama orang tua juga seperti itu. Oke. Oh, jadi saksi dengan orang tua Ya. ditanya oleh Pak Haris gitu. Tidak, waktu itu cuma ketemu. Cuma ketemu. Ya. Berbincang tentang kekerasan yang terjadi di wilayah saksi ke Pak Haris. Waktu itu kami cuma ketemu di kafe, sempat diskusi aja sedikit. Diskusi. Ya. Dan melaporkan situasi gitu. Ya, betul. Oke. Selain saksi, siapa lagi yang tahu Pak Haris berkunjung ke wilayah kekerasan itu di Intan Jaya? Pasti banyak, tapi saya kurang tahu siapa saja Kurang yang tahu. tahu. Ya. Oke. Yang saksi tahu, apakah Saudara Haris pernah menceritakan bahwa Saudara Haris melaporkan kekerasan itu di Jakarta kepada pemerintah gitu? Kami tahu. Tahu. Ya, biasa karena ikuti berita media sosial seperti itu. Oke.